Saya nyanyi lagunya si Persi rusak. Saya nyanyi lagunya Persi rusak. Kalau saya jalan jauh, gedung serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Midvlog, Bang Sigit sekarang lagi ada di daerah Kabupaten Tangerang, tepatnya di daerah Legok atau Legok gitu ya. Saya sekarang lagi pengen mampir ke rumah yang demen sama lagu-lagu klasik Gambang Kromong. Saya nyanyi lagunya si Persi rusak. Saya nyanyi lagunya Persi rusak. Kalau saya jalan jauh, gedung serak. Yang memang kalau dalam perkembangannya tuh musik Gambang Kromong yang masih klasik itu masih bisa didengerin kalau lagi ada acara keriaan-keriaan di daerah Tangerang. Karena memang Gambang Kromong itu sendiri berawal juga dari orang-orang Tionghoa. Apalagi bicara mengenai Cina Benteng atau kawasan Tangerang yang dulu disebut dengan kawasan Benteng. Nah, saya di sini pengen mampir ke rumah Kokoh ya, saya panggil Kokoh, namanya Koh Ardi. Dia punya koleksi kaset Gambang Kromong yang klasik-klasik. Kebetulan juga rumah dari Koh Ardi ini, rumah keluarganya Koh Ardi ini, itu rumah jadul, rumah antik yang masih dipertahanin sampai detik hari ini. Keren kan? Nah, sekarang saya lagi berjalan ke arah kediamannya atau rumahnya Koh Ardi yang ada di Legok. Nah, di sini terlihat ada beberapa bongpai ya. Kalau menurut informasi, bongpai-bongpai di sini masih dari keluarganya Koh Ardi. Mungkin saya salah sebut atau salah ucap. Kalau yang ini nih, katanya bongpai yang paling tua atau makam dari kakek buyutnya Koh Ardi. Nah, sebutannya juga kalau buat kakek buyut, jadi kakeknya itu punya bapak, itu yang ngebuat asal muasal bangunan rumah yang sekarang saya mau datengin ini. Disebut kalau bahasanya orang Cina Benteng tuh, orang Benteng, orang Tionghoa, Kongco. Kalau bapaknya dari buyut lebih tua lagi ya, Kong Coco. Nah, sekarang saya lagi mau meluncur nih. Rumahnya persis di depan saya nih. Dan di sekeliling rumahnya Koh Ardi juga masih ada luas tanah yang masih berupa sawah. Karena memang rumahnya ini depannya tuh ada sebuah paseban, dan kita coba masuk ya.
Selamat siang Ko Ardi. Wah, udah sampai duluan nih. Mas Tony juga. Ko, ini sebelum ceritain tentang kaset-kaset Gambang Kromong klasik ya, boleh nggak saya lirik bangunan antik yang di dalam? Oh, boleh. Boleh ya. Tapi setelah itu baru ceritain tentang kaset-kaset Gambang Kromong yang jadi koleksinya Ko Ardi, biar teman-teman yang ada di Mid Vlog juga tahu kalau lagu Gambang Kromong itu walaupun memang dari Jakarta ya Mas Tony ya, tapi banyak acara-acara keriaan malah di daerah Tangerang. Saya mau lihat dulu nih bangunan-bangunannya rumah keluarganya Ko Ardi. Saya mulain dari pintunya dulu nih Ko. Rumah kebaya Cina Benteng. Kalau kita ke daerah pinggiran Tangerang, kebetulan saya di daerah Legok, ini saya temuin rumah kebaya Cina Benteng ini masih luas ya, dan pembagian ruangannya juga masih terlihat jelas di sini. Seperti kalau kita masuk itu ada teras yang tadi itu dengan tegel batu bata untuk ngejemur padi, karena memang rumah kebaya Cina Benteng ini rumah adat atau rumah tradisionalnya petani Cina Benteng. Lalu kalau kita ke dalam lagi ada ruangan yang luas itu juga namanya paseban. Seperti saya nih diterima di ruangan tamu yang disebut dengan paseban. Lalu kalau kita ke dalam, ruangan-ruangan bagian bangunan rumah kebaya Cina Benteng pada umumnya itu masih dengan menggunakan kayu nangka. Kayu nangka memang bisa dibilang sangat kuat ya, karena memang nih rumah dari keluarga Kokoh Ardi ini juga dia kata umurnya udah lumayan tua, karena bersamaan ame engkong cocoknya Koh Ardi saat ngebangun ini rumah kebaya Cina Benteng di daerah Legok. Dan ruangan ini nih biasanya nih ditaruh altar untuk sembayang atau rumah abu ya gitu ya, tempat abu para leluhur, juga tempat yang sakral. Biasanya di dinding-dinding rumahnya itu ditaruh foto-foto keluarga, foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, bagian ini nih, ini bagian buat naro perlengkapan pertanian. Dan memang kalau kita lihat tegelnya ini memang kebanyakan dan rata rumah Cina Benteng itu pakai tegel batu bata yang dirapihin. Mas Tony, kan biasanya kalau rumah-rumah Tionghoa tuh rumah-rumah jadul ya. Saya juga kan nggak begitu ngerti, tapi yang saya tahu kayaknya ada tempat buat naro hiyo ya, di depan rumah gitu ya. Betul. Nah ini ada istilah-istilahnya nggak Mas Ton? Mungkin Mas Tony tahu. Nah ini sebenarnya tempat hiyo biasa sih. Jadi kalau misalkan tiap pagi tuh, kalau orang Tionghoa kan sembahyang namanya Tian ya, kalau kita namanya Tuhan ya. Jadi dalam tradisi kebudayaan Tionghoa itu kan mereka agamanya kan Konghucu ya, ada Konghucu, ada Taoisme, dan mereka tiap pagi itu mereka berdoa kepada Tian. Tian itu berarti tiap pagi mereka depan rumah sini mereka berdoa seperti ini kan, bawa hiyo 3 kali ya kan. Setelah itu mereka baru hiyonya tancapkan di, nah ini tempat ini. Nah ini bekasnya masih ada. Tiap pagi mereka taruh situ. Nah itu aja sih. Jadi tradisi doa mereka pagi-pagi. Kalau yang di atas pintu tuh apa nih Mas Ton? Kertas hu sih, itu buat tolak bala sebenarnya. Untuk keselamatan penghuni rumah lah istilahnya kalau itu. Saya tuh ada yang tadi Mas Tony bilang kertas hu ya. Iya, hu. Seperti untuk nolak bala atau yang keselamatan lah istilahnya. Biasanya memang kalau rumah-rumah Tionghoa pasti ada yang seperti ini. Begitu juga tadi tempat naro hiyo. Namanya apa Mas? Itu tempat hiyo aja. Tempat hiyo. Jadi kalau buat sembayang naruh hiyo di situ ya. Itu jadi habis doa taruh di situ. Oh, jadi habis doa dia taruh hiyo di situ. Dan memang tadi kan udah masuk ke dalam tuh ya.
Kalau menurut Koh Ardi yang tadi kita dengar ya Mas Ton ya, Betul. ini rumah bangunan yang dari zaman kakek buyut ya. Ya. Jadi ini bangunan udah hampir 100 ya. Menurut dari silsilahnya ya di Bongpai yang tadi itu. Itu kan udah. Kalau bapaknya kakek tuh apa? Kongco. Kalau bapaknya kakek itu Kongco. Nah, bapaknya lagi namanya Kongcoco. Kalau yang perempuan Kongco. Maoco. Oh, jadi tuh teman-teman Midvlog tambahan nih. Itu istilah-istilah dalam keluarga di Cina Benteng. Istilah dalam keluarga Cina Benteng tuh kalau bapaknya kakek Kongco, Ya. kalau bapaknya buyut, bapaknya buyut ya Kongcoco. Kalau yang perempuannya Maoco. Setelah dari sini nanti kita obrolin masalah gambang kromong. Nah, sekarang saya udah sama Koh Ardi nih di depan saya nih. Juga ada Mas Tony. Wah, udah disediain kopi juga, mantep. Sekarang saya pengen tanya nih, kan Koh Ardi ini nih hitungannya udah kolektor ya. Kalau udah banyak kaset-kaset zaman dulu yang dikoleksi sama dia, udah gitu kasetnya kaset etnik gitu ya, gambang kromong yang klasik. Kalau semua yang ini sih lagu klasik ya, tempo dulu. Betul. Yang masih asli gambang kromong. Yang dari alat-alatnya juga ya emang masih asli. Belum ada penambahan kayak sekarang kayak organ atau keyboard, gitar itu belum ada. Jadi emang masih asli banget di sini sih. Dari kapan nih Koh Ardi mulain koleksi yang kaset-kaset gambang kromong klasik? Sekitar 1,5 tahun yang lalu sih. Mulain ceritanya jadi demen sama ini itu bagaimana? Apa karena emang rumah daerah sini banyak yang gambang kromong atau bagaimana tuh kok? Nggak, awalnya sih emang demen dari SD udah demen gambang. Pertama denger yang dari hajat-hajatan, dari pesta kan. Kalau di sini kan kalau pesta kan anggapnya gambang kromong. Ini dari sekian kaset nih ya Mas Tony yang di depan Mas Tony nih, yang mana yang paling tua dari rekaman yang punya Koh Ardi? Ini tua. Paling lama ya. Ya, ini juga tua. Ini juga tua. Ini berangkat tahun Oh, ini rekaman lama nih ya. Ini 60-an ya. dari piringan hitam. Ini dari piringan hitam. Tahun 60. Oh iya, tahun 60-an ya. Betul. Tahun 60. Ini ya tahun 74 nih. Sekitar tahun 74. Tahun Umurnya udah 1179. 50 tahun ini. Jadi teman-teman nih, Koh Ardi juga kan ada channel YouTube Benteng Tangerang. Semuanya tentang lagu-lagu gambang kromong klasik. Jadi nggak bisa ditemuin nih di kaset-kaset yang ini gambang kromong yang modern. Penyanyi-penyanyi gambang kromong klasik nih, Wah, Koh Ardi yang ada di sini semua nih. Yang Koh Ardi tahu dari yang paling tua sampai yang ya semuanya sih udah tua ya. nggak ada yang penyanyi gambang kromong klasik yang muda. Nggak ada. Yang terkenal. Masna, terkenal Masna. Assalamualaikum jalan di kampung. Assalamualaikum jalan di kampung. Tuan Haji ada pakai gamparan. Banyak penyanyi, ada Ating, ada Pobulet, Kobulet, Po Pobulet. Pobulet, Kotalen, ada Tanwinyo, ada Guan Liang, ada Banjar, banyak. Kalau yang tadi Koh Ardi bilang penyanyi gambang kromong dari Jakarta itu siapa tuh? Suhairi Mufti. Suhairi Mufti tuh Mas Tony yang nyanyi sama si Lilis Suryani ya, yang lagunya apa tuh? Kelinci ya. Enggak, yang lagu gambangnya tuh Pecun apa? Nonton Pecun. Sama Haji Jabar ya dari Jatinegara. Kalau istilah-istilah dalam lagu gambang kromong ada nggak sih? Kayak misalnya yang tadi Koh Ardi cerita tuh apa tuh? Lagu sayur, apa itu gimana tuh? Kalau gambang kromong asli itu dia punya tingkatan lagu. Nah, yang pertama itu lagu Pobin. Pobin itu instrumen. Pobin itu instrumen ya. Nah, instrumen ada yang namanya Pobin Pongjilok,
Bobin Matojin, Bobin Pepantau, Bobin Chan Kunleng, Bobin Kim Sun Siang, Bobin Pongtian, Bobin Ban Kim Hwa, itu Bobin. Terus yang kedua itu lagu sayur. Kedua lagu dalam. Oh, lagu dalam. Lagu dalam. Itu Puasilitan. Terus Centai Manis Berdiri, Centai Manis Madu, Semar Gunem, Mas Nona, Gula Ganting, Gunung Payung, Mawar Tumpah, Pecah Piring, Kelanun Salah, itu lagu dalam. Terus yang ketiga itu lagu sayur. Lagu sayur itu ada Jali-Jali, Istanbul, Centai Manis, Surilang, Kicir-Kicir, Ayam Jago, Roncong Walet, Roncong Kemayoran, itu lagu sayur. Kalau yang lagu dalam itu apa sih? Apa lagu sedih? Apa lagu apa gitu? Kalau Gambang Kromong? Kalau lagu dalam dia iramanya lebih tenang. Oh, iramanya lebih tenang. Alat juga nggak semua main dia. Paling yang main di Tehyan, Gambang, Kromong, Suling, itu yang cuma alat. Itu lagu dalam. Lagu dalam. Kalau yang lagu sayur? Lagu dalam semua main. Semua main. Semua Dan itu main. lagu happy, lagu gembira. Iya. Berarti Mas Tony ini lagu Jali-Jali, Surilang, terus Kicir-Kicir itu kan terkenal di Jakarta ya. Iya, itu berarti lagu sayur ya kok ya, sayur. dan lagu gembira ya. Lagu happy. Ada satu lagu dalam yang punya lirik khusus. Apa tuh? Puasilitan. Tulisannya Pasilitan ya. Puasilitan. Itu apa tuh? Dia cerita sejarah sih. Cerita sejarah di Tiongkok. Dia ada lirik khususnya. Lebih kayak hikayat ya. Iya, ada liriknya. Yang lebihnya gini ya. Ikan kelenger beruntun, tiada seruntun sama gurita. Saya mendengar mengatur pantun, di dalam pantun ada cerita. Kalau menurut Mas Tony ini koleksi lagu kayak begini nih, musik-musik Gambang Kromong cuman Koh Ardi doang, apa anak-anak milenial lain juga? Kalau saya lihat sih anak milenial boleh dibilang, saya belum nemuin sih ya anak-anak milenial yang menyimpan koleksi seperti ini ya. Ya ada pun juga bukan milenial, angkatan-angkatan kayak ya istilah ABG lah, angkatan babe gue itu masih ada 1-2 ya kan. Tony ya? Ya, jadi tradisi leluhur kalau bisa jangan sampai hilang. Ya. Semodern apapun masa ya kan, tetap adat istiadat leluhur tuh kita harus tetap lestarikan. Karena ini kan dimana kita berasal ya, itu aja sih. Iya, kayak rumah Koh Ardi ini juga, ini istilahnya udah turun temurun dan memang dijaga keaslian juga tradisinya ya. Luasnya berapa nih Koh semua? Hampir 1 hektar ya? Kurang lebih 1 hektar tuh. Assalamualaikum jalan di kampung. Assalamualaikum jalan di kampung. Tuan Haji ada pakai gamparan. Ya kalau biar dicincang, saya sampai dihukum gantung. Biar dicincang